94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini di edisi Rabu tanggal 20 Juli 2022. Saya Idam yang menemani Anda tentu dengan tim Lintas Makassar siang. Di pengarus utamaan gender siang hari ini kami hadirkan pendengar untuk Anda bagaimana kemudian peran RRI untuk memperkuat UMKM seperti itu, pemberdayaan UMKM, dan kami hadirkan di hari Rabu. Dan untuk siang hari ini Anda bisa mendengarkan siaran kami selain melalui AM di 630 kHz, juga FM di 94,4 MHz, dan juga melalui live streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nah, untuk Anda pendengar yang saat ini menyaksikan live streaming kami, mungkin di layar Anda sudah bisa melihat seperti itu ya. Ini kami bersama dengan narasumber yang sudah membawa produknya. Ini ada produk kria seperti itu, kemudian juga ada tas, home decor, merchandise, dan produk-produk lainnya. Nah, untuk kebersamaan kita di pengarus utamaan gender siang hari ini kita bersama dengan Cening Makassar. Nah, apa itu Cening Makassar dan apa-apa saja kemudian produk-produknya, kita akan bahas. Topik untuk siang hari ini mengangkat muatan lokal dalam desain kria yang lebih kekinian. Dan pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio bersama marketing dan manajemen, Ibu Ulmiah Muiz. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ulmiah. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak. Terima kasih Bu Ulmiah sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar. Sama-sama. Bu Ulmiah, selain bersama Bu Ulmiah, kita juga sudah bersama dengan founder dan produksi begitu ya, dengan Ibu Agisma Muiz. Kita tersambung melalui Zoom karena beliau saat ini sedang berada di luar kota. Bu Agisma, assalamualaikum, selamat siang. Bu Agisma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agisma sudah bergabung bersama kita di Studio Pro 1 RRI Makassar. Sedang di mana Bu Agisma? Ya, lagi di luar kota Pak, sementara lagi di Jogja. Oh, lagi di Jogja saat ini. Iya. Terima kasih sudah bersama-sama. Tadinya mungkin mau datang ke studio sama-sama begitu ya Ibu. Tapi lebih ramai, lebih seru ya Pak kalau langsung ketemu. Tapi untung nggak datang loh Bu Agisma. Nanti saya agak susah untuk membedakan yang mana Ibu Agisma, yang mana Ibu Ulmi. Ceningnya sama ya Pak? Ceningnya sama. Oke, Bu Agisma sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bapak juga sehat selalu. Oke, terima kasih Bu Agisma ini sebagai founder dan bagian produksi begitu. Kalau Ibu Ulmiah nanti kita tanya-tanya seputar marketing dan manajemennya. Mungkin Ibu Agisma tak kenal maka tak sayang nih. Cening Makassar, apa itu begitu? Cening Makassar. Silakan Bu Agisma. Cening Makassar itu adalah UKM khususnya yang bergerak di bidang kria. Jadi kria itu meliputi nggak cuma fashion aja, tapi ada home decor, ada interior, pernak-pernik interior. Jadi tidak hanya tas saja. Nah, Cening ini sendiri karena kita memang awalnya mengangkat muatan lokal, jadi fokus desain kita memang banyak mengambil unsur-unsur lokal Bugis Makassar, termasuk juga Toraja. Jadi semua unsur-unsur etnis yang ada di Sulawesi Selatan lah. Wah, jadi itu keunikannya begitu Bu Agisma ya? Kenapa nih sampai kemudian tertarik untuk mengangkat unsur-unsur lokal, unsur-unsur etnik yang ada di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Toraja ke dalam produk-produknya Cening Makassar?
Baik. Jadi awalnya gini, gelisah dulu jadi Heeh. awalnya. Setiap orang Makassar, Ya, misalnya mau nyari oleh-oleh, rujukannya kemana? Mesti ke Sembopu misalnya. ya. Nah, gimana lagi kalau misalnya bukan di Sembopu. Nah, di jajaran Sembopu itu produk fashion dari zaman kapan sampai sekarang boleh dibilang tanda kutip modelnya itu saja gitu. Nah, Mm-mm. terus kepikiran kok nggak kita mengikuti kebutuhan yang sekarang, mengikuti tren yang sekarang, tapi unsur-unsur lokalnya juga tetap kita jaga seperti itu. Nah, di Cending sendiri bukan hanya produk tas saja yang kami kembangkan, jadi ada produk home decor, ada produk interior. Nah itu semua kami kembangkan, tapi unsur lokalnya itu kita tonjolkan. Dalam hal ini Lontara, aksara khas Bugis Makassar, kemudian seni ukir Toraja, itu ada banyak beragam motif. Terus seni motif Toraja juga kan ada beberapa yang khas batik Toraja zaman dulu. Nah, itu banyak yang kita adaptasi juga di desain-desain kita. Nah, kenapa mesti diangkat? Ya kalau bukan kita yang ngangkat, ya siapa lagi? Nanti generasi yang sekarang tidak lagi mengenal aksara lokal kita, tidak lagi mengenal motif-motif kita. Nah, kalau cuma mengangkat aksara saja, kan itu mungkin teman-teman UKM yang lain udah banyak yang sudah banyak yang mencoba untuk mengangkat aksara Lontara dalam desainnya. Mm-mm. Tapi kami lebih khusus lagi, jadi menggali warisan budaya kita, seperti misalnya Papaseng. Papaseng itu kan pesan-pesan orang dulu ya. Ya. Jadi mungkin anak-anak sekarang tidak familiar lagi dengan Papaseng itu. Nah itu Papaseng itu kita masukkan ke unsur desainnya. Jadi Papaseng Toriolo dimasukkan dalam desain produk kami, tapi background-nya atau motif lainnya itu yang itu kita ikuti desain yang sekarang gitu. Baik, baik. Dan ini kalau kita melihat juga mungkin rekan Ruli begitu ya bisa memperlihatkan. Ini kita lihat untuk Anda pendengar yang mungkin penasaran seperti apa sih kemudian contoh-contoh produk begitu. Ini Ibu bisa dilihat, bisa dijelaskan nggak sih Bu Ulmiah? Ini apa-apa saja nih yang dibawa ke studio? Nah, Baik, ada beberapa Mm-mm. desain kemudian model Ya. yang kami coba produksi Mm-mm. dengan mengangkat tadi tema-tema warisan budaya lokal, Ya. tapi kita usahakan model dan desain itu bisa dipakai dan diterima oleh semua kalangan. Oh, jadi lebih kekinian begitu ya? Ya, lebih kekinian Mm-mm. dan lebih bisa dipakai di segala acara, di segala kesempatan, di segala tempat. Jadi mungkin kalau misalnya acara itu ada acara resmi atau acara keluarga atau acara pernikahan, acara adat. Nah, itu bisa dipakai di segala acara, kemudian bisa dipakai di segala tempat oleh segala kalangan, baik tua maupun muda, kemudian baik di indoor maupun outdoor, sehingga pesannya lebih sampai, lebih bisa langsung dibaca dan harapan kami sih bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya misalnya seperti tadi Ini boleh mungkin dikatakan. sambil digambarkan nih, ada produk-produk apa saja sih Bu Iya. Ulmia? Jadi ada seperti Yang dibawa ini nih apa yang nih? kami Yang bawa warna seperti ini, ada tas, kemudian ada hiasan dinding, kemudian ada souvenir. Iya. Nah, kalau misalnya tasnya itu misalnya seperti yang sering dipakai oleh remaja-remaja sekarang, waist bag. Oh, waist bag ya. Yang warna biru ini ya? Yang biru, betul. Ada pouch juga nih. Ada pouch, itu biasa dipakai oleh kaum wanita untuk pouch kosmetik. Itu kita aplikasi ke kulit, tapi dengan
motif gold. Ya. Kemudian kita kasih papaseng seperti Oh, ini papasangnya nih. Iya, jadi ada tulisan papasengnya itu petuah dari zaman orang tua dulu. Itu sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka lebih, sipaka ingat. Wah, itu yang hijau ini nih. Yang hijau itu yang betul tulisan yang hijau. Oke. Nah, kalau diartikan mungkin pesannya adalah saling mengingatkan, sipaka tahu, kemudian saling menghargai, sipaka lebih, kemudian saling memanusiakan. Sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat, saling mengingatkan. Terus ada home decor juga ya di belakang ada itu figura. Ada home decor, iya. Nah itu bisa biasanya itu dipesan oleh perorangan untuk rumah atau untuk di kantor atau di hotel biasanya untuk home decor. Jadi home decornya bisa berbentuk wall decor, hiasan dinding atau kap lampu, kemudian ada sarung bantal, itu bisa kami sesuaikan dengan permintaan konsumen. Oke. Bu Agisma? Baik. Ya, Bu Agisma siang ini kalah nih dari Ibu Ulmiah begitu. Ibu Ulmiah mengenakan apa ini? Jaket begitu ya? Hoodie. Oh gitu. Iya. Produk langsung dari Cening. Ini tapi saya kemana-mana bawa tasnya loh Pak. Oh, bawa tasnya. Ini pede nih Bu Ulmiah ditampilkan di layar begitu. Ini apa nih Bu Ulmiah? Produknya juga dari Cening. Jadi ini salah satu yang bisa dipakai oleh baik pria maupun wanita. Kemudian bisa dipakai di outdoor atau indoor. Ini ada jaket, ada hoodie-nya. Jadi bisa dipakai untuk misalnya olahraga atau untuk ibu-ibu misalnya naik motor. Iya. Nah, dan tetap modis begitu Bu Ulmiah ya. Dengan desain dan motif yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Betul. Jadi harapannya ya mereka bisa bangga gitu dengan menggunakan begitu ya desain yang seperti ini. Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa loh, luar biasa Ibu Agisma idenya begitu ya. Dan ini sudah melihat pendengar produk-produk dari Cening Makassar. Nah, Bu Agisma, untuk pendengar kita yang mungkin penasaran, Cening kenapa kemudian memilih nama Cening Makassar gitu? Oh, niat awalnya sih biar dirubung customer Pak. Oh, ya. Dikerubungi semut gitu ya? Karena ya mudah diingat, jadi pilihan kami itu mungkin mudah diingat, terus itu memang kekhasan Bugis, maksudnya memang kata dalam orang Bugis gitu. Nah, Cening sendiri ya sebenarnya memang gitu, jadi lebih banyak orang yang suka dengan produknya kita, menggunakannya sehari-hari dan menghargai kelokalan kita jadinya. Baik. Nah ini kalau ada ininya juga ya, kalau untuk pendengar yang ingin lihat koleksi-koleksi dari Cening Makassar, ini ada di Instagram begitu ya, di media sosial. Tadi juga sempat saya cek-cek Cening Makassar begitu. Ini ada seri-serisnya ternyata. Ada series Pakarena series, Kaganga series, Kanja apa kan tadi? Ada Lipak series, kemudian Pak Barre Allo series, Pak Dupa series, Pak Tenung series, Pak Pasang series, Juwita series, Lontara series, Lolai series, Rumbai series. Banyak seriesnya. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu Agisma. Jadi untuk spesifikasi produknya kita, karena kita mau menjangkau banyak kalangan, jadi modelnya pun juga kita variatif. Jadi ada yang khusus untuk merchandise, misalnya untuk instansi atau segala macam. Nah itu biasanya banyak menggunakan pouch atau model merchandise yang kecil-kecil lah, tas lipat. Nah itu biasanya banyak dipesan oleh instansi. Tapi kalau untuk untuk seminar kit itu juga kita buatnya variatif juga. Jadi ada yang modelnya tote bag, itu mungkin lebih banyak yang menggunakan ya kalau tote bag. Kemudian ada tas laptop. Nah kalau untuk yang retailnya, jenisnya untuk yang customer perseorangan, nah itu kita buat yang lebih desainnya lebih khusus lagi lah, misalnya kayak jaket, kayak tas juga, tapi desainnya lebih khusus lah gitu. Jadi
Kenapa kita buat lebih variatif ya, karena menjangkau semua umur, menjangkau semua kalangan. Jadi semakin banyak yang memakai, harapan kami semakin banyak orang yang ikut melestarikan lah ornamen-ornamen lokalnya kita. Sebagai contoh misalnya, ini HP-nya ini tulisannya kan lempu geteng. Lempu, kalau orang Bugis kan lempu itu lurus, jujur. Jadi geteng itu bersikap teguh lagi. Itu kan sebenarnya berat ya, maksudnya kesannya itu misalnya ini falsafahnya berat sekali gitu. Tapi karena dimasukkan dalam produk yang sehari-hari bisa dipakai, orang mungkin secara tidak sadar juga ya paling tidak harapan kami ya dengan mengenal itu jadi kita pakai ini ikut melestarikan juga papasan Toriolo seperti itu. Jadi papasan itu tidak hanya habis di surut aja, misalnya anak sekarang nggak ada yang ngerti lagi kalau misalnya ditanyakan tentang papasan itu, tapi dengan memasukkannya dalam unsur-unsur desain seperti ini, fungsionalnya juga lebih kekinian. Jadi mudah-mudahan itu bisa diterima semua kalangan dari. Jadi kalau disebut sebagai kekinian bukan hanya motifnya saja ya, misalnya bintara terus backgroundnya lebih abstrak atau lebih bunga-bunga, bukan hanya misalnya motif sutra itu, motif lipa misalnya, tapi juga dari segi fungsinya. Seperti kalau zaman dulu kita hanya membutuhkan tas untuk bepergian misalnya. Sekarang setelah pandemi orang membutuhkan alat makan, membawa alat makan sendiri. Nah itu kita siapkan pouch alat makannya, tapi dengan motif ornamen Toraja misalnya, seperti itu. Jadi dari segi motif, dari segi utility produknya, itu juga kita merespon kebutuhan sekarang. Baik. Nah, seperti apa kemudian respon awal ketika memperkenalkan produk-produk Cening, dan bagaimana awal mula sudah berapa lama kemudian Cening Makassar ini, dan bagaimana pemasarannya? Kita akan bahas setelah jeda dulu, Ibu Agisma ya, dan Ibu Ulmiah. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, ingin cerita-cerita, ingin bertanya begitu ya, sharing dengan dua narasumber kami, owner, founder dan juga produksi dari Cening Makassar, juga Ibu Ulmiah Muiz seputar marketing dan manajemen. Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar bisa melalui telepon interaktif di 0821 33 33 9440 dan juga di pesan singkat kami di 0821 33 33 9440. Kami kembali sesaat lagi. Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya 2 musim aja ya? Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi 2 secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki 2 musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya 2 musim saja. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar.
Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pengarus Utamaan Gender, dan kita masih bersama Cening Makassar ya, berawal dari keinginan untuk membuat produk khas Makassar yang bisa dijadikan cenderamata namun tetap memiliki muatan lokal, aksara lontara serta kain corak khas Makassar, Bugis, Toraja akhirnya menjadi ciri khas Cening untuk menghasilkan produk kria yang kekinian, dibuat dari bahan berkualitas oleh para pengrajin unggul dan dibungkus dengan identitas budaya. Cening hadir untuk memberi warna baru produk lokal. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami, sudah bertanya. Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung, dan Anda bisa bertanya atau meninggalkan komentar Anda di kolom komentar YouTube dan juga di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Juga Anda bisa bergabung melalui telepon di 082133339440. Kita ke Ibu Agisma nih. Bu Agisma, pendengar tentu juga ingin tahu bagaimana sejarahnya Cening, kapan kemudian berdiri begitu, dan awal mulanya seperti apa? Bu Agisma? Halo? Ya. Ya, jadi awalnya itu dari hobi. Jadi hobi tadinya? Iya, jadi pengen ya suka ngutak-atik lah, misalnya bikin sesuatu, nyoba bikin sesuatu. Nah, awalnya itu bikin tas, nyoba lihat diolehin dari teman, dari luar, saya coba buat lah seperti ini gitu. Ternyata banyak yang suka gitu. Jadi ya mulainya dari situlah gitu. Dan sebelumnya kami memproduksi itu yang hanya by order, jadi hanya membuat berdasarkan pesanan, entah itu untuk seminar, untuk souvenir, workshop. Nah itu kita hanya membuat berdasarkan pesanan. Nah sejak tahun kemarin 2021 bulan Agustus tepatnya, kami kepikiran untuk membuat Grey yang menyediakan semua produk kami yang lebih variatif dan ready stock jadinya. Karena kami pikir kenapa tidak, maksudnya kita lebih fokus lagi. Kalau sebelumnya kan hanya custom ya, jadi sesuai pesanan orang mau bikin, tapi tetap ada unsur lokalnya. Mau bikin tote bag atau segala macam, tapi makin kesini kok kita dengan membuka Grey itu bisa lebih mengeksplor lagi dari segi desain, dari segi model, itu bisa lebih banyak lagi yang kita tampilkan, dan ternyata responnya alhamdulillah bagus. Maksudnya orang jadi lebih banyak lebih banyak tahu lah gitu. Jadi banyak unsur lokal kita yang ternyata unik-unik, banyak orang yang belum tahu sebelumnya. Jadi kayak misalnya ada tasnya kami, tas wanita, tapi ditulisnya ada papasnya, taruh gaul. Kelihatan itu cuma kayak seperti motif itulah desain, tapi kalau orang yang tahu maknanya kan jadi bisa lebih lebih menghargai lagi lah gitu papasannya kita. Jadi walaupun unsur lokal yang kita tampilkan, tapi kita menggunakannya juga lebih fashionable seperti itu. Baik. Jadi ini berawal dari hobi dan akhirnya diseriusi menjadi sebuah bisnis, dan kata Ibu Ulmia tadi, ini kami produksi sendiri, kemudian desain sendiri begitu ya. Ini boleh diceritakan nggak proses produksinya seperti apa, Bu Ulmia? Bu Agisma, sebelum nanti kita ke Bu Ulmia. Iya, kalau untuk desain sendiri itu memang saya yang lebih banyak berkecimpung di bidang ini. Jadi dari ini pun kita pakai riset juga, jadi nggak sembarangan misalnya menampilkan unsur papasan atau unsur motif Toraja misalnya, itu kita pakai riset kecil-kecilan lah gitu. Jadi kita cari tahu apalagi ya yang bisa diangkat gitu. Jadi tidak semata hanya menggunakan kain sutra dan menjadikan ornamen tas atau hanya menggunakan aksara, tapi dengan memasukkan unsur kata, paling tidak ada yang lebih jauh, ada makna yang lebih jauh yang bisa kita sampaikan ke customer kami seperti itu. Jadi kita riset kecil-kecilan, terus misalnya seperti series itu, jadi misalnya kita series papasan, jadi tas ini hanya memasukkan unsur papasan di dalam desainnya. Nah itu kita buat seriesnya, ada
misalnya taruh gaul, terus ada sipaka atau sipaka lebih, sipaka ingat, nah seperti itu dalam satu model seperti itu. Dan Nah, katanya bisa custom juga begitu Ibu Agisma ya? ya, banyak yang memesan misalnya desainnya seperti itu terus ditambahkan nama seperti itu. Nah, itu banyak juga seperti itu. Ada yang nama, ada yang logo instansi, misalnya untuk merchandise kan dia menambahkan logo instansi. Oke. Jadi, ya. Kalau Jadi inspirasi dari mana saja nih Bu Agisma? Nah, banyak kita lewat jalan, lihat orang lewat, lucu ya. Kayaknya trennya anak-anak sekarang lagi pengen modelnya lebih kecil-kecil misalnya gitu. Ayo kita coba bikin ya lebih. Jadi inspirasi itu bisa dari mana saja, tapi memang kalau unsur kelokalannya itu ya kita lebih ya cari riset juga lah gitu. Jadi kita banyak kali baca literatur seperti itu. Nah itu moga-moga menghubungkan zaman old dengan zaman sekarang itu bisa ketemu di cening lah gitu. Dan ini sangat bangga tentunya ya, produk-produk cening kemudian banyak dipakai oleh masyarakat begitu. Dan ini bukan hanya di Sulawesi Selatan tentunya Bu Agisma. Alhamdulillah ya, jadi ada beberapa customer juga yang kami yang dari luar Makassar, dan ternyata itu mereka sangat malah antusias gitu. Di Makassar itu ada aksara tradisionalnya ya. Di selama ini cuma tahu misalnya Jawa di Jawa lah misalnya. Nah, di Bugis Makassar juga punya aksara lokal seperti itu. Nah, itu kan bangga juga rasanya ya. Jadi bangga juga rasanya memperkenalkan unsur-unsur kelokalan kita kepada entah itu teman-teman relasi yang ada di luar Makassar. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya menasional nantinya, tapi juga bisa mendunia begitu ya, kain-kain khas Sulawesi Selatan. Baik, saya ke Ibu Ulmia dulu nih, Bu Ulmia, bagian marketing dan manajemen. Tentu pendengar yang ingin belajar juga ingin mengetahui kalau pemasarannya seperti apa sih, Bu Ulmia begitu. Pemasarannya kami cuman melakukan pemasaran secara online. Nah, berhubung selama masa pandemi juga tidak banyak kegiatan ataupun acara-acara instansi swasta yang diadakan secara offline, sehingga ya pemasarannya lebih banyak melalui platform WhatsApp seperti itu, kemudian Instagram, kemudian secara langsung ke gerai. Nah, kalau sekarang mudah-mudahan keadaan sudah mulai aman. Nah, mudah-mudahan pemasarannya bisa lebih meningkat dan bisa lebih diterima lah oleh semua kalangan. Baik, kalau strategi pemasaran yang ingin dikembangkan seperti apa, Bu Ulmia, ke depannya? Kedepannya kami harap bukan cuman di Makassar aja, jadi melalui berbagai macam platform pemasaran e-commerce ataupun secara event-event pameran, itu kami harapkan bisa lebih luas lah, lebih diterima oleh bukan cuma di masyarakat tapi di Indonesia, bahkan di mancanegara. Kalau Cening sendiri sering mengikuti event, bazar, pameran begitu? Iya, belakangan setelah mulai membaik, sudah ada event-event yang diselenggarakan, baik oleh instansi pemerintah, misalnya dari Dinas Pariwisata, itu ada mengadakan pameran atau festival, kemudian ada dari BUMN, misalnya beberapa bank pemerintah, BUMN, nah itu juga mengadakan pameran, itu kami dilibatkan, dan alhamdulillah dari situ lumayan pemasaran lumayan meningkat untuk dipakai oleh instansi sendiri maupun secara perorangan yang datang langsung melihat ke event. Karena kadang-kadang mereka melihat secara online itu mungkin agak susah untuk menyentuh bahannya atau mengamati begitu, melihat kualitas secara langsung. Nah, ketika ada event offline pameran atau kegiatan-kegiatan
seminar basar. Nah itu mereka bisa langsung memberikan masukan, feedback bagaimana dengan produk kami untuk lebih meningkatkan kualitas produksi. Dan sudah cukup banyak klien atau customer begitu ya? Alhamdulillah iya. Kalau misalnya untuk perorangan, kemudian untuk event-event. Beli dalam jumlah besar juga pesan, Betul. souvenir segala macam. Betul, jadi ada event pernikahan, kemudian ada event gathering keluarga atau kantor, kemudian ada acara-acara di kantor pemerintahan, misalnya seminar atau ada rakor. Nah itu biasanya di custom sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, baik. Bu Agisma dan juga Bu Ulmia, kita boleh baca komentar pendengar kita ya yang bergabung. Ini ada yang bertanya, katanya gerainya di mana? Terus kalau misalkan custom hijab bisa nggak? Terus ada juga yang nanya kalau mau usaha seperti itu modalnya gimana? Terus mau coba untuk buka usaha seperti itu, tetapi kayaknya khawatir juga dengan penghasilannya yang tidak tentu seperti itu. Mungkin boleh ditanggapi nih, cukup banyak beberapa. Bu Agisma mungkin sebelum ke Ibu Ulmia. Modalnya coba aja dulu. Nah, jadi jangan terikat nominal. Jadi kalau boleh dibilang yang. Kalau pengalaman Cending sendiri seperti apa Bu Agisma? Ya seperti itu. Jadi yang dari awalnya cuma dari hobi, nyoba bikin, ternyata disenangi orang, ada pesanan seperti itu. Jadi kalau dibilang harus bermodal besar itu saya kira tidak ya. Jadi kesulitan awal memang itu untuk memulai, untuk awal. Ya untuk memulainya itu mikirnya 1000 langkah gitu. Padahal mungkin itu cuma cukup 1 langkah misalnya. Itu kalau Cending sendiri jatuh bangun juga nggak sih Bu Agisma dalam perjalanannya? Jadi bukan sebenarnya jatuh bangun. Jadi cara kita untuk merespon kebutuhan pasar itu memang kita dan pandemi juga ya termasuk di luar kita, di luar kuasanya kita lah gitu. Tapi dengan adanya berbagai tantangan tersebut itu malah kita lebih berinovasi lagi, seperti misalnya kita buat diversifikasi produknya lebih banyak karena respon-respon dari customer-nya kita. Nah itu ternyata itu feedback seperti itu membuat kita juga lebih step-nya itu bisa lebih tinggi, lebih naik lagi seperti itu. Jadi jangan takut lah untuk memulai karena ya awalnya memang sulit, tapi begitu kita berkecimpung dan kita fokus di situ, feedback dari customer itu sebaiknya kita jadikan pemacu untuk produksi dari segi kualitas, dari segi kuantitas. Itu akan naik dengan sendirinya. Gitu. Baik. Terus tadi ada yang komentar juga, dunia entrepreneur penuh dengan ketidakpastian begitu. Ya, tapi ketidakpastian itu bisa positif dan bisa negatif ya. Jadi mengeliminir sisi-sisi negatifnya itu kan bisa dengan kita mempersiapkannya lebih bagus. Jadi kita membuat desainnya lebih bagus. Jadi hal-hal yang negatif itu bisa kita eliminasi kalau persiapan kita pun juga lebih matang lah gitu. Elaborasinya itu ya bisa kita berkaca dengan misalnya produsen lain, dan itu kita bisa pelajari, oh ternyata orang suka produknya dia karena apa? Oh karena jahitannya bagus, rapi, oh modelnya kekinian misalnya seperti itu. Nah itu kita bisa ikutilah seperti itu. Oh sebelah sini produsennya gimana merespon customernya kurang responsif misalnya. Nah itu tidak kita tiru seperti itu. Jadi banyak hari ini kan juga digital itu sudah banyak yang bisa kita ambil, kita gali lah dari amati sambil terus berinovasi dan evaluasi begitu Bu Agisma ya. Baik. Tadi Bu Ulmia ada yang nanya gerainya di mana sih katanya? Ya, kalau untuk gerai kami ada di Kompleks Gerahasari, Jalan Monumen Emiselan, Blok B4 nomor 6 Makassar. Itu bisa langsung melihat yang ready stock.
Kemudian untuk online Ya. itu bisa di Instagram @ceningmakassar dan order bisa di WhatsApp nomor 0822 9111 6886. Ada juga di Facebook Cening Makassar. Oke. Jadi untuk Anda pendengar yang tertarik begitu ya dengan produk-produk dari Cening Makassar, ini bisa tinggal cari tahu tuh tadi di media sosial yang disebutkan Bu Ulmiah. Idam tadi juga sempat lihat-lihat begitu ya, dan keren-keren begitu desainnya, model-modelnya, dan benar-benar luar biasa. Dan ini bangga begitu dengan produk Indonesia, bangga dengan budaya lokal khas Makassar, Bugis, dan Toraja tentunya. Nah, kalau strategi penjualan sendiri Bu Ulmiah begitu agar penjualan ini bisa stabil begitu setiap bulannya, apa nih strategi di Cening Makassar sendiri? Kalau strategi penjualan itu sebenarnya kita untuk saat sekarang masih mengikuti keadaan. Nah, cuman karena belakangan ini keadaannya kurang stabil, sehingga ya kita beralih ke strategi misalnya penjualan online. Nah, kemudian untuk acara-acara kegiatan yang lebih membutuhkan order yang banyak, itu kadang-kadang sudah tidak terlalu banyak orderan, sehingga yang kita lebih tingkatkan itu adalah penjualan untuk perseorangan. Nah, dengan penjualan perseorangan itu mungkin bisa lebih divariasikan baik produk kami sesuai dengan kebutuhan atau keinginan customer. Nah, mungkin strategi yang lain adalah yaitu mengikuti beberapa event kegiatan pameran, kemudian beberapa event bazar itu alhamdulillah banyak didukung oleh baik pihak pemerintah maupun swasta. Khususnya belakangan ini kan banyak dukungan bantuan dari pihak pemerintah melalui UKM, bantuan untuk usaha kecil menengah. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Baik. Nah, Ibu Agisma, ini tadi ada yang nanya juga kalau bisa produksi hijab nggak sih? Ada nggak sih katanya gitu? Ya, kalau untuk yang sekarang yang kami produksi sajadah ya. Jadi ada sajadah juga? Ya, sajadah itu ada lontarnya juga. Wah, keren. Jadi ada tulisan, ada aksaranya sajadah, tapi dalam aksara lontar juga. Jadi sebenarnya produk kriya kami itu bisa dibuat apa aja lah gitu. Ini contohnya nih, desainnya nih. Ini sajadah, Bu Agisma. Iya, sajadah. Keren banget. Nah, sajadahnya itu ada tetap unsur lontarnya tetap jadinya. Keren jadi banget, ada tulisan sajadah seperti itu. Kalau jilbab biasanya, jadi sebelumnya itu kan kita banyak menerima orderan itu dari instansi atau dari karena untuk seminaran, untuk catering segala macam dalam jumlah besar ya, jadi per event. Nah, karena makin kesini eventnya semua online, jadinya ya seminar kita jadi berkurang. Nah, itu kita coba lagi, kita sasar lagi customer perseorangan. Nah, kenapa customer itu di mana? Oh iya, sukanya custom. Nah, jadi kita tawarkan setiap desain yang kami produksi ini bisa ditambahkan nama, misalnya custom nama atau custom tulisan seperti itu. Nah, ternyata itu responnya sangat bagus. Jadi orang memberikan kado, misalnya sejauh ini dia memberikan kado untuk relasinya atau temannya seperti itu. Nah, sasaran kami, segmennya kami berpindah dari misalnya dari corporate ke perseorangan, juga kita lebih genjot lagi lah seperti itu. Baik. Jadi pemasaran ngeri-ngeri serat, tapi tetap asik lah Pak. Jadi asal tetap dinikmati dan makin kesini lihat orang lebih banyak kenal Cening, terus lebih responnya positif, alhamdulillah. Jadi usaha kami selama ini mengenalkan unsur kelokalan itu sudah mulai bisa diterima oleh banyak kalangan. Keren banget ini. Baik, sebelum kita jeda lagi Bu Agisma ya, Bu Ulmiah, nanti untuk
pendengar juga yang masih ingin bertanya kami masih nantikan. Ada yang bertanya juga efektif nggak sih kalau jualan pakai endorsement katanya. Nah kalau Cening sendiri apakah pakai endorsement juga ini di era digital seperti ini? Kita akan lanjutkan pendengar sesaat lagi. Pengarus Utama Gender masih bersama Ibu Agisma Muiz dan juga Ibu Ulmia Muiz dari Cening Makassar. Tetaplah bersama kami. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Pengarus Utamaan Gender dan kita masih bersama Cening Makassar. Kita bersama dengan founder Ibu Agisma Muiz dan juga bagian marketing dan manajemen Ibu Ulmia Muiz. Dan pendengar, Anda sudah mengenal begitu ya, atau ada di antara Anda pendengar kami dan juga pemirsa RRI Makassar yang saat ini sudah menggunakan produk-produk dan menjadi langganan dari Cening Makassar. Ya, boleh komen-komen juga di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar, dan juga Anda bisa lihat nih di studio ya, seperti yang ada di layar. Anda bisa lihat koleksi-koleksi dari Cening Makassar. Baik, dan kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Agisma dan juga Ibu Ulmia. Bu Agisma. Baik, siap. Ya, Bu Agisma, ini kita untuk pendengar yang juga tadi ingin berbagi tips katanya. Kalau endorsement itu, kalau menurut pandangan Bu Agisma gimana nih? Penting nggak? Efektif enggaknya belum tahu ya, karena kita belum perlu merasa memakai endorsement, karena kami pikir, ya, jadi sejak kami buka itu kami belum menggunakan endorsement, karena kami pikir endorsement customer yang puas dengan memakai produk kami itu jauh lebih efektif menurut kami untuk saat ini ya. Jadi ketika customer memakai produk kami, terus dia merasa nyaman, kualitasnya dianggap lebih bagus, dan itu disampaikan ke teman yang lain, nah itu jauh lebih efektif menurut kami. Terlebih lagi, tapi beda-beda ya, maksudnya setiap pelaku usaha pasti beda-beda strateginya. Karena kami pikir produk kami kan unik ya, jadi
soal desain dan soal seperti tadi misalnya memasukkan unsur kelokalan itu diceritakan lebih detail seperti ini. Kalau kita bertemu dengan customer itu biasanya orang lebih respon ya dibanding misalnya durasi endorsement yang cuma sekian detik hanya menampilkan produk seperti itu makna yang kita ingin tonjolkan itu mungkin tidak terlalu terlihat seperti itu. Tapi ada juga produk yang memang efektif menggunakan endorsement karena misalnya mas produk lah apa segala macam, jadi orang mudah melihat itu juga dari cara memperoleh produknya itu lebih mudah lewat endorsement. Jadi masing-masing pelaku usaha beda-beda mungkin strateginya. Baik. Kemudian komentar pendengar yang lain begitu. Ini katanya untuk pengaplikasian kain Nusantara atau etnik biar menjadi tidak jadul, seperti apa tipsnya? Satu, model. Jadi diaplikasikannya itu bukan cuma asal tempel saja. Jadi jenis model tas yang lebih kekinian. Misalnya dulu orang nggak bikin tas pinggang misalnya, tas pinggang apa sih ya cuma itu aja gitu. Kita buat tas pinggang. Nah itu ternyata komunitas sepeda seperti itu ternyata banyak menggunakan itu dan bisa merasa stylish juga walaupun ada unsur lokalnya seperti itu, jadi kesannya tidak kuno lah gitu. Jadi tetap kekinian dari segi model itu kita respon lihat kebutuhan yang sekarang seperti itu. Oke. Bu ini sendiri Bu Agisma sendiri ada background ini ya dunia fashion gitu? Enggak. Tapi luar biasa loh maksud kreativitasnya, pemikiran desainnya. Jadi nggak mesti ada begitu ya background dunia fashion misalnya, nggak mesti? Nggak mesti. Jadi hobi itu kan bisa dengan background apa saja ya. Jadi orang mungkin profesinya seperti misalnya kakak punya dosen, tapi mau berkecimpung di Ibu Ulmia ini dosen beliau. Pantesan tadi lagi Zoom gitu. Jadi di sela-sela ketemu asli Zoom. Jadi seperti itu. Jadi kalau soal hobi itu dan itu ternyata bisa menghasilkan cuan, siapa aja lah bisa mulai, bisa mencoba untuk mulai. Mungkin Bu Ulmia mau menambahkan nih, Bu Ulmia, termasuk juga berbagi saran ke pendengar kita, bagaimana sih strateginya agar pembeli balik lagi repeat order lagi begitu? Ya, jadi untuk feedback atau endorse dari customer langsung. Iya, tapi Bu Ulmia mungkin boleh agak dekat dengan mic-nya. Untuk endorse yang dikatakan tadi adalah langsung kami dapatkan feedback dari pengguna customer itu sangat besar artinya bagi kami karena mereka langsung apresiasi, bahkan kadang-kadang karena mungkin sangat saking apresiasinya mereka meminta custom design sendiri gitu. Jadi tetap dengan muatan lokal tapi ditambahkan misalnya nama atau logo, gambar sendiri. Nah, idenya bisa datang dari mana aja. Kemudian pengaplikasiannya itu kami sesuaikan dengan order dari customer. Kemudian untuk harga sendiri itu kami tidak terlalu memasang harga tinggi karena itu juga bisa di custom sesuai dengan bahan yang kita butuhkan. Jadi bisa sesuaikan budget gitu? Betul, jadi misalnya ada budget sekian, misalnya 50.000 itu bisa kita custom, kita desainkan sesuai dengan budget yang ada. Nah, dengan begitu kadang-kadang customer itu lebih bisa mengapresiasi dan lebih luas dalam memilih menyesuaikan dananya dengan produk yang akan kita buat gitu. Kalau paling favorit di Cening apa nih? Produk yang paling laris begitu? Selama ini ya
Yang kami layani itu permintaan secara online, kebanyakan dari untuk produk fashion tas. Oh, tas. Iya. Keren-keren sih. Iya. Ya. Dan ada beberapa juga permintaan seperti home decor. Nah itu juga custom dan jaket seperti yang saya kenakan ini. Nah itu biasanya lebih disesuaikan dengan keinginan kan konsumen gitu. Wah, kalau ini pakai logo perusahaan kayaknya keren banget nih ya. Alhamdulillah. Jadi warna, kemudian logo, desain itu kadang-kadang bisa datang dari mana aja. Dan untuk custom juga bisa kami sesuaikan sesuai dengan budget, bahan dan keinginan konsumen. Ya, dan termasuk ini kalau melihat benar-benar kualitas jahitannya bagus. Kalau melihat ini juga di media sosialnya testimoni begitu ya dari customer, katanya bagus sekali, simple dan mudah dibawa kemana-mana dan pastinya eco friendly. Kemudian komentar lain pendengar testimoni nih dari pembeli di Cening Makassar, multifungsi sekali, dikasih masuk mukena juga pas. Sepertinya ini kayak goodie bag begitu ya. Terus ada komentar lagi, bahannya bagus, motifnya juga cantik, suka begitu. Bahannya bagus sekali, baru motifnya juga bagus, patut untuk repeat order. Dan ini kemasannya memang dikemas dengan baik begitu ya. Alhamdulillah. Itu salah satu bentuk pelayanan yang diberikan untuk customer. Betul. Oke, baik. Dan Bu Agisma, ini di akhir kebersamaan kita Bu Agisma, ke depan sebagai founder harapannya apa ini untuk Cening Makassar? Ingin seperti apa lagi Cening Makassar? Ingin bertumbuh seperti apa? Harapannya sih ya Cening bisa jadi brand lokal yang bisa kemanca juga ya. Jadi begitu orang pengen tahu tentang Sulawesi Selatan gitu, itu dengan produk Cening bisa membawa pesan-pesan itu. Jadi kalau mau dibilang kita jalan sendiri itu ya bisa ya, tapi dukungan dari banyak pihak itu sebenarnya bisa membantu pelaku usaha seperti kami itu membuka peluang yang lebih besar. Misalnya dukungan dari sektor pemerintah, dari sektor swasta yang selama ini sudah mulai berjalan kan, tapi effort yang lebih besar itu pasti akan membuat pelaku usaha seperti kami itu bisa lebih berkembang lagi. Jadi orang ke Makassar jangan hanya ke Semboku, bisa ke gerai kami di Monumen Eniselan juga. Nah, di situ banyak oleh-oleh Makassar. Oke, Cening Makassar begitu ya. Mau custom juga boleh. Desainnya mau diaplikasikan di apa saja juga boleh begitu ya. Jadi keren banget ya. Dan kalau harapan ke pemerintah apa nih? Seperti ini. Jadi sebagai contoh ya, misalnya ada kepala pemerintahan misalnya yang mengharuskan PNS-nya setiap sehari dalam seminggu memakai brand lokal seperti itu. Brand lokal kalau di Makassar seperti misalnya setiap hari ini ada yang memakai baju daerah misalnya ya, itu juga ya bisa, tapi itu kebijakan-kebijakan seperti itu kelihatannya cuma kecil ya, tapi itu dampaknya itu akan sangat besar buat semua pelaku usaha. Jadi outfit, misalnya sehari outfitnya harus brand lokal, mau baju, mau tas, atau misalnya setiap instansi pemerintah atau swasta melakukan kegiatan seminar, workshop atau gathering harus menggunakan goodie bag lokal misalnya. Dan itu yang produksi bukan cuma Cening, jadi ada banyak brand-brand lokal yang keren-keren juga pastinya. Dan itu kebijakan-kebijakan seperti itu mungkin sangat membantu begitu ya. Iya. Kalau event-event sendiri yang digelar apakah sudah cukup atau sebenarnya masih sangat kurang begitu untuk kemudian memasarkan, mempromosikan? Kondisi juga mungkin ya. Jadi ini kan baru saja lepas dari pandemi dan memang banyak event yang baru saja dimulai di 2022 ini. Tapi swadaya kami pun juga sempat, jadi kayak kami dengan beberapa teman-teman pelaku UKM membuat kegiatan kecil-kecilan lah di gerai kami itu dengan ngelapak bareng, membuat event pameran di tempat kami itu, dan itu ternyata juga responnya bagus. Jadi bergandengan tangan dengan pelaku UKM lain itu juga sangat
sangat membantu. Jadi kita saling support, saling dengan teman-teman yang lain. Itu komunitas itu ternyata bisa saling menguatkan juga jadinya. Oke. Dan semoga ke depan ketika ditanya Ibu Agisma lagi ada di mana? Lagi ada di Jogja, di Jakarta, lagi ada di Jerman, dalam rangka apa promosiin Cening Makassar gitu? Lagi pameran, lagi ada event begitu di luar negeri. Amin. Udah sering udah dibawa teman sampai ke ada yang di pas ke Kanada gitu. Oke. Tapi persoalangan jadi belum yang misalnya pemerintah Kota Makassar misalnya Provinsi Sulawesi Selatan membuka gerai di sana, alhamdulillah itu. Amin. Baik. Ibu Ulmia deh, sebelum kita akhiri kebersamaan kita untuk pendengar kita yang tadi terlewat di mana gerainya, nomor kontaknya di mana, medsosnya di mana untuk kemudian bisa mendapatkan produk-produk dari Cening Makassar. Silakan Bu Ulmia. Jadi untuk gerai sendiri bisa langsung datang ke Komplek Gerahasari, Jalan Monumen Emi Sailan, Blok B4 nomor 6. Di situ bisa kita lihat produk-produk yang ready. Kemudian bisa juga kita lihat di Instagram @ceningmakassar, kemudian Facebook Cening Makassar. Untuk order dan custom desain itu bisa langsung menghubungi ke nomor WhatsApp di 0822 911 6886. Oke, saya kayaknya ini harus ngajak. Boleh tambahan nomor custom juga, jadi di WhatsApp 08132 5511 809. Oke. Dua nomor itu bisa dipakai. Dipakai ya. Kayaknya nanti saya mau datang langsung deh ke gerainya di Jalan Monumen Emi Sailan. Saya penasaran dengan ingin melihat bagaimana bentukannya sajadah yang tadi diperlihatkan Ibu Agisma itu, ya. Sajadah travel. Ibu Agisma, terima kasih sudah bersama kami berbagi inspirasi. Bu Ulmia juga terima kasih. Semoga Cening Makassar ini lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi, laris manis lagi, insya Allah usahanya, bisnisnya. Dan terima kasih Ibu Agisma, lancar untuk aktivitasnya di Yogyakarta, sehat selalu dan selamat melanjutkan kembali aktivitas hingga tiba kembali di Makassar. Terima kasih Bu Agisma. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan demikian pendengar Ibu Agisma Muiz, founder dan dari Cening Makassar, juga Ibu Ulmia Muiz yang hadir di studio. Terima kasih Bu Ulmia, di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, beliau masih menyempatkan untuk berbagi inspirasi untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian dua wanita yang luar biasa begitu ya, kakak beradik yang saling berkolaborasi mengembangkan Cening Makassar, dan mudah-mudahan kedepannya mudah-mudahan Anda terinspirasi dari obrolan selama kurang lebih 1 jam bersama Cening Makassar. Dan pendengar, dengarkan kisah-kisah lain, cerita-cerita lain UKM yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya kami hadirkan di setiap hari Rabu di sesi pengarus utamaan gender di Lintas Makassar Siang. Saya Idam Malik mewakili tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI